Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik ayyuhal ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Iya. Alhamdulillah innana bi khair wal afiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursah ar-ra'iyah wa fi hadhil fursah ats-tsaminah qadarna al-ihtifal bi ajli ta'allum al-lughah al-arabiyyah maratan ukhra. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu untuk mengadakan pembelajaran di kelas privat ya bersama Ana. Mungkin ini kalau secara pertemuan masuknya pertemuan kedua. Karena kemarin sudah pembukaan ya, di awal sudah Ana jelaskan seluk-beluk tentang kelas yang privat sama Ana ini. Tapi kalau secara pembelajaran ini adalah pertemuan pertama karena kemarin masih umum ya pembelajarannya. Nah, kalau sekarang sudah khusus yaitu pembelajaran yang sudah langsung per kelompok. Maka akan lebih afdolnya ya akan lebih afdol ketika kita masuk pembelajaran kelompok ya nanti kita akan mulai dengan beberapa muqaddimah ya dari Ana. Nanti muqaddimah juga dari kalian semua, maksudnya perkenalan ya, biar saling mengenal karena antum semua yang ada di grup itu adalah satu kelompok. Jadi kalau di grup yang lainnya itu umum ya, ada yang Ana campur dengan orang-orang yang umum, ada yang Ana campur dengan yang ikut paket 1, paket 2, paket 3. Nah, ini yang di grup ini adalah kalian khusus ya. Yang grup sekarang itu ya, yang kelas privat 3. Clear ya. Maka untuk malam hari ini, ini kita akan melakukan muqaddimah dulu ya. Tapi sebelum itu, mohon maaf kalau suaranya agak beda ya. Karena lagi flu dan lagi sakit, demam sedikit ya. Taib ya. Ustaz. Nah, seperti yang antum ketahui di grup itu sebenarnya nggak cuma antum anak kumpul di grup itu bukan grup yang baru ya. Jadi grup itu sebenarnya grup lama dan sebenarnya dari dulu sudah ada yang belajar pernah privat sama Ana ya. Cuma alhamdulillah pada bulan ini banyak yang bergabung sehingga ini Ana gabung ya. Ada yang sudah lama, ada yang baru. Maka mungkin satu sama lain dari kalian belum pada kenal. Maka lebih baik kita mulai sebelum kita mulai belajar ya, karena biar lebih enak ya dan lebih afdol juga untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dan seperti yang Ana lakukan kepada kelompok-kelompok yang lain juga. Jadi sebelum belajar kita perkenalan dulu biar saling kenal ya. Dan insya Allah antum yang ada di grup itu adalah nanti satu kelompok dan semuanya akhwat ya. Jadi lebih nyaman lah kalau antum mau komunikasi satu sama lain karena mau kenalan sama yang lainnya dan lain-lainnya. Ini ada beberapa kalangan maksudnya ada yang sudah ibu rumah tangga, ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak ya. Ada berapa juga ya yang di grup ini. Jadi ada yang masih sekolah, ada yang sudah lulus kuliah, ada yang kerja, ada yang masih kuliah, dan ini macam-macam. Maka nanti silakan kenalan saja karena antum mendapat teman-teman online yang memiliki visi yang sama yaitu belajar bahasa Arab. Maka setelah ini kita mengadakan perkenalan dulu.
Dan lebih afdol kalau perkenalan silakan buka kamera ya. Sebenarnya kalau belajar sama anak nggak harus buka kamera, tapi kalau untuk perkenalan sekarang kalau bisa buka kamera ya. Nah, silakan ya dibuka dulu kameranya. Saya tafadhal ya, iftahu al-kamera surah. Khalas Ustaz. Nah, langsung aja ya. Langsung saja ana sebut namanya yang ana sebut namanya nanti bilang perkenalan langsung. Pakai bahasa Indonesia aja lah, Mbak saya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kita mulai dari yang lama dulu ya. Silakan Bu Tuti, ada Bu Tuti? Eh, Afwan Ustaz, sepertinya bukan nama saya. Enggak, ada Bu Tuti juga di sini. Iya. Ustaz, wujud Ustaz. Nah, Apaan Ustaz nggak bisa on cam-nya? nah malah Mbak Sa. Iya, Maksudnya anak-anak panggil namanya nanti perkenalan ya. Sekarang dari Bu Tuti dulu ya. ya, Ana Tuti Apriani, nama Ana Tuti Apriani dari asal daerah dari Kerawang. Udah, Ustaz. Kegiatan dan umur? Kegiatan ya ibu rumah tangga, umurnya 43 ya, 43 tahun. Taib. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi ini termasuk yang sudah belajar sama Ana dari lumayan lama ya, yaitu Bu Tuti dari Karawang ya, ibu rumah tangga. Selanjutnya yang lama dulu. Ini maksudnya mungkin ada yang lama ini maksudnya mungkin ada yang sudah belajar sama Ana di tempat lain. Ini maksudnya yang lama di sini yang Ana maksud yang sudah pernah belajar privat sama Ana ya. Nah, kalau mungkin lama, mungkin semua sudah kenal Ana dari lama. Mungkin ada yang dari Maha, ada yang dari Takalam, dan dari Maskanul Hufaz, tapi yang benar-benar privat sama Ana ini ya Bu Tuti yang pertama ya. Selanjutnya coba ini yang lama juga yang sudah pernah belajar sama Ana. Dari Retna, ada Retna? Wujud Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna dari Jakarta Timur, umur 36 tahun, kegiatan sehari-hari kerja karyawan swasta. Iya. Makasih. Barakallahu fik. Selanjutnya ini Retna juga sudah lama juga belajar sama Ana ya di kelas privat juga. Ada yang lama juga, silakan dari Bu Nisa. Wujud Bu Nisa. Wujud Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nur Alam. Saya usia alhamdulillah sudah 50 tahun. Sudah menikah dikaruniai anak 2. Apalagi ya Ustadz? Oh, saya bekerja, alhamdulillah saya ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah belajar sama Ustadz Afwan itu kurang lebih 2 tahun. Dari saya usia 48, sekarang 50 Ustadz. Tapi perkembangannya ya slow but sure lah ya. Ada progres, tapi mungkin tidak terlalu tidak terlalu cepat kayak teman-teman sekalian. Mohon dibantu juga sama teman-teman sekalian. Mohon bantuannya dan juga dukungannya supaya saya bisa lancar seperti teman-teman semua. Itu aja sih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bu Nisa ya di tengah kesibukannya sebagai kerja negeri PNS dan bekerja juga jadi ibu rumah tangga juga, tapi masih menyempatkan waktunya untuk belajar ya, Masya Allah. Dan selanjutnya ada juga yang sudah lama juga, ada Nadia.
Silakan, ada Nadia. Ada Ustadz. Naam. Ustadz izin nggak buka kamera ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriara. Biasa dipanggil Nadia atau Nanat. Asal saya dari Kota Bandung. Kegiatan saya sehari-hari mengajar. Alas. Dah, Ustadz. Selanjutnya abahnya yang dari Bandung sini ya. Tadi ada Bu Nisa, sekarang ada Nadia juga dari Bandung. Kegiatannya sekarang mengajar ya, termasuk dulu juga sudah lumayan lama belajar sama Ana ya. Baik, selanjutnya silahkan, ada satu lagi yang lama ya. Ada Lulu ya. Ada Lulu. Majudah Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Purnamasari dari Bondowoso, Jawa Timur. Saya masih kuliah semester 2. Kuliah di mana? Di Winhas Jember. Di UIN Jember ya. Umur 19 tahun. Jadi selanjutnya ada Lulu ya, dari Bondowoso di Jawa Timur, dan sekarang lagi kegiatannya sekolah kuliah ya, kuliah di UIN Jember. Ya, jadi itu beberapa yang Ana sebutkan tadi sebelumnya yang sudah ada di grup ini ya, yang sudah ada di grup ini yang dulu sebenarnya belajar sama Ana. Sekarang yang baru ya, yang baru bergabung ini lumayan banyak untuk bulan ini yang baru bergabung. Maka langsung Ana sebut namanya saja, silakan nanti perkenalan ya, seperti yang lainnya tadi. Coba Ana mulai dari Bu Nani. Ada Bu Nani? Maujudah Ustaz. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Fauziah. Saya berasal dari Kota Bandung juga, dari Dago Atas, Jawa Barat. Umur saya alhamdulillah 45 tahun. Saya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Masya Allah ini ada yang baru ya, ada Bu Nani. Sebelumnya belajar sama Ana di mana? Di Maha. Oh, naam ya, di Maha. Dan akhirnya sekarang bergabung juga di kelas privat ya. Bu Nani dari Bandung ya. Selanjutnya yang baru bergabung juga di kelas privat online ini silahkan Ikrimah. Ada Ikrimah? Hadirah Ustaz. Naam, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikrimah Al-Auza, biasa dipanggil Ikrimah. Usia 23 tahun. Kesibukannya hari ini alhamdulillah sebagai tenaga operator sekolah di sebuah TK, asalnya dari Cilegon, Banten. Sudah Ustaz. Selanjutnya ada yang baru juga. Dulu belajar sama Nandi. Kenal di Takalam ya? Nah, Ustaz, di Takalam. Ada Ikrimah juga. Yang bergabung asalnya dari Cilegon, Banten ya. Selanjutnya Salsabila. Ini Salsabila siapa ya? Noni Ustaz. Oh, naam ya. Noni. Ya, silakan Noni ya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin nggak buka kamera. Naam. Perkenalkan,
Nama panjangnya Siti Salsabila Saputra, bisa dipanggil Noni. Asalnya dari Batam. Asal dari Batam. Umurnya Umur 16 tahun. 16 tahun. Udah lulus SMA berarti? Atau belum? Udah, Ustaz. Olah ya? Oh, 6. Ya, selanjutnya ada Noni Siti Salsabila Saputra, panggilannya Noni. Nah, yang di grup ini yang banyak yang bergabung juga yang kemarin habis lulus dari Maskanul Farli Lugoh ya. Kemarin habis wisuda belajar bahasa Arab selama offline ya. Dan Ana ngajar di situ sebelum Ana resign dari Maskanul Fas ya. Dan ini ada beberapa murid Ana yang bergabung juga di kelas lanjutan ini di paket 3. Salah satunya adalah Noni ya. Nah, selanjutnya coba Vera, silakan. Perkenalkan, nama saya Verawati, biasa dipanggil Vera, asal dari Palu, umurnya 18 tahun. Syukran, Ustaz. Dan selanjutnya ada Vera. Nah, Vera ini juga sama ya, dari Maskanul Farli Lugo juga, satu angkatan juga sama Noni yang tadi. Sekarang di Palu ya berarti, udah pulang? Nah, Ustaz di Palu. Paham. Selanjutnya silahkan Naila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Naila Zahratul Jannah. Bisa dipanggil Naila, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Umur 16 tahun. Syukron. Paham. Dan tadi selain Noni dan Vera ini Naila juga sama dari Maskanul Fas juga ya. Sebelumnya belajar sama anak offline juga waktu di Maskanul Fas ya. Nah, Naila dari Makassar ya. Paham. Coba Mbak Da, silakan Trida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trida Khosiah, biasanya dipanggil Trida, dari Jawa Timur, Lumajang. Umur saya 23. Kelas? Kelas 1. Wa yalihi hunaka fi nafsil marhala wa kadzalika fi nafsil mahad kama sabak ya, sama seperti yang sebelumnya juga. Dari Maskanul Fas juga kenal sama Ana. Ini ada Trida dari Lumajang ya. Bukan Probolinggo ya? Laisa, Ustaz. Oh, Lumajang. Ustaz. Korib min Bromo itu, deket Bromo ya? Lakin lah korib jiddan, Ustaz. Ya. Sudah pulang sekarang? Nah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Man ya bekofi Maskan Al-An. Yang masih di sana itu siapa? Rizky ya? Ustaz, Ana di Bekasi, Ustaz. Oh, kenapa di Bekasi? Ngabdi di sana emang? Laisa, Ustaz. Amarani Ustaz Ali li u'allim talibat fi Bekasi awalan, Ustaz. Daurah. Nah. Pama alladhi ya bekofi Maskan man Al-An? Min at-talibat alladhi qad takharajat bil amsi. Caca, Ustaz. Karya wa Caca, Ustaz. Salwa Aiton, Ustaz. Wa amal bakun qad rojaun. Yang lain udah pulang ya? Roja'na ilan, Ustaz. Nurul Lama Aiton, Ustaz. Ya. Nah, ada selanjutnya Rizky ya. Silakan Rizky. Kenalan ya. Nah, Ustaz. Ismil Kamil Rizky Arhamunisa jitu min Banda Aceh tad'unani Rizky umri 21 sanatan. Syukran, Ustaz. Selanjutnya ini dari kenal sama Ana dari Maskanul Fas juga. Ada Rizky Arhamunisa ya. Jadi Arhamunisa dari Aceh ya. Ya, dan Rizky ini sudah lumayan bagus ya, sudah bagus bahasa Arabnya karena ya sudah banyak belajar juga ya, sudah belajar di beberapa pondok dan kuliah juga, Masya Allah.
Nah, jadi itu tadi yang dari Mas Kanulfa. Sekarang ada juga yang baru, yang kenalanan dari kursusan sebelumnya juga. Ada Farah ya. Farah wujud, Farah. Naam Ustaz. Selain perkenalan dikit ya. Hadir ya Ustaz. Ya, silakan perkenalan ya, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa. Maaf Ustaz. Suaranya nggak ada ya? Oh, jaringannya putus ya. Taip, lah baksa ya. Jadi itu tadi teman-teman kalian yang ada di grup ya, dan itu yang akan belajar bersama kita. Jadi Masya Allah di sini berasal dari beberapa daerah ya. Ada yang dari Sumatera, ya tadi ada yang dari Aceh, ada yang dari Batam, ada yang dari Sumatera yang lainnya. Habis itu ada yang dari Jawa Barat ya, Jawa Barat tadi ada dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Jawa Timur ya. Dan ada juga yang dari Sulawesi tadi, dari Makassar, dari Palu, dan lain-lain. Maka Alhamdulillah ya, ini bermacam daerah dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia yang lain, dan berbagai macam waktu juga ya. Ada yang waktunya WIB, ada yang WITA, ada yang WIT, tapi Masya Allah dengan online ini kita bisa bertemu dan berkumpul untuk mengadakan pembelajaran bahasa Arab ya. Nah ini Alhamdulillah kita dipermudah untuk belajar bahasa Arab ya, karena dengan online seperti ini ya. Dan antum semua akan ada masuk di satu grup, yang mana sudah Anda masukin grupnya, dan silakan itu grupnya mau diaktifkan, antum mau percakapan bahasa Arab atau nanya bahasa Arab dan lain-lain di grup itu, insya Allah nanti bisa ya. Nanti kalau butuh koreksi juga silahkan ya. Nah, seperti itu ya. Dan Masya Allah juga selain dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan juga, ada yang dari pelajar yang umur 15, 16, 17, ada juga yang dari kalangan kuliah juga, ada juga yang bekerja, ada juga yang sudah kuliah, ada juga ibu rumah tangga, ada yang juga bekerja di kementerian dan pemerintahan, dan ini Masya Allah ya, bisa berkumpul dan bisa antum semua bisa menyisakan waktunya untuk belajar ya. Maka dengan perkenalan ini, dengan mukodimah ini, nanti semoga antum bisa nyaman ya belajar bahasa Arabnya. Jadi bisa saling kenal ya, bisa saling kenal dan lain-lain. Nah, sampai situ dari perkenalan dan mukodimah, apakah ada pertanyaan? Nah, melabaksa ya. Jadi hanya nggak susah, Farah. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke. Maaf ya. Dan alhamdulillah yang masuk grup ini ya, yang masuk grup ini, yaitu yang di paket 3 ini, semuanya sudah punya dasar ya. Dasar mungkin dari pembelajaran sebelumnya, dari kursus sebelumnya, atau dari pondok sebelumnya. Maka seperti yang anak kasih tahu di awal ya, bahwa saya paket 3 ini pembelajarannya lanjutan. Ya, nggak dari awal ya. Pembelajarannya itu nggak dari buku pertama. Ya. Tapi langsung masuk ke buku 2 ya, buku 2. Buku jilid 2 ya. Maka langsung saja kita mulai. Hayya nabda darsana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sip ya. Langsung saja bismillah kita memulai pembelajaran. Ini untuk pertemuan pertama tadi ada perkenalan dan lain-lain. Untuk selanjutnya ana jelaskan
bagaimana kita akan belajar pakai buku ini, nanti belajarnya bagaimana sih? Dan pakai buku ini nanti kelebihannya apa sih? Nah, ini Ana jelaskan dulu biar kalian tahu ya setidaknya. Jadi nanti kalau ditanya orang belajar bahasa Arab sama siapa dan gimana belajarnya dan bukunya pakai apa. Nah, ini penting ya. Jadi antum semua dan kita semua akan belajar insya Allah pakai buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, Al-Arabiyah Baina Yadaik yang mana bisa antum lihat ini bukunya ya di layar ada. Kelihatan ya di layar? Manzur ya. Manzur Ustaz. Baik. Kama tarawna jami'an bi anna hadzal kitab al-kitab laisa al-muallif laisa min Indonesia ya. Jadi buku ini seperti yang antum lihat, buku ini full bahasa Arab ya dan pengarangnya bukan orang Indonesia ya. Nah, ini pengarangnya Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan, Mukhtar Athair Husain, Muhammad Abdul Khaliq, Muhammad Fadil ya. Isra Muhammad Abdurrahman Al-Syekh. Buku ini berasal dari Arab ya, atau khususnya yang buku dari Arab Saudi ya. Ini bukunya ini kerajaan Arab Saudi ini bikin buku pembelajaran bahasa Arab dan buku ini itu buku yang dipakai di pembelajaran mereka. Jadi mereka kalau sekolah kalau belajar pakai buku ini ya. Ya pernah dipakai buku ini dan buku ini langsung disusun oleh bagian pendidikannya mereka, yaitu Kementerian Pembelajaran, bagian pembelajaran mereka langsung menyusun buku pembelajaran bahasa Arab ya. Maka buku ini sudah jelas ya keilmuannya. Yang nyusun aja langsung orang Arab ya. Yang nyusun aja orang Arab, jadi tidak perlu dipertanyakan ya. Yang menyusun ini siapa? Kok dipakai dalam belajar ya? Ini yang menyusun langsung orang Arab, langsung native speaker langsung. Jadi kalau masalah mufrodat ya yang benar di sini. Mungkin nanti ada mufrodat yang agak berbeda dari Indonesia, bahasa dari mufrodat yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang di buku ini ya berarti yang dipakai di Arab ya yang mufrodat yang di buku ini ya. Dan selanjutnya seperti yang antum ketahui bahwasanya buku ini sebenarnya ada 4 jilid ya. Nah ini Al-Isdar Ats-Tsani min Kitabit Thalib Ats-Tsani. Jadi ini adalah buku 2, jilid 2, Al-Juz Al-Awwal. Buku ini ada 4 jilid yang mana setiap jilid itu ada 2 bagian, juz 1 dan juz 2. Dan ini jilid 2 juz 1. Nah, kayak 2A. Arabiyah Baina Yadaik 2A, jilid 2 juz 1. Yang mana totalnya itu ada 8 juz ya, 8 juz. 8 buku ya, 8 buku. 8 buku pembelajaran. Nah, ini mungkin ini pembelajarannya sudah agak jauh, tapi sebenarnya ini masih buku ketiga ya atau buku jilid 2 karena sebenarnya nanti ada sampai buku ke-8 yang mana lebih tinggi lagi ya pembelajarannya. Dan kelebihan buku ini ya. Tapi sebelum Ana lanjut ke kelebihannya, selain dipakai kita pakai ya dalam pembelajaran kelas online ini juga, buku Arabiyah Baina Yadaik ini dipakai juga di beberapa institusi yang ada di Indonesia ya. Salah satunya di pondok-pondok yang di mahat-mahat ya. Biasanya ada mahat ali, mahat istilahnya mahat yang pondok yang sistemnya kayak di Timur Tengah yang biasanya Utsman bin Affan, Mahat Utsman, apa itu Mahat Abu Bakar atau Mahat Ar-Royah atau Mahat Abu Ubaidah atau mahat-mahat yang jenisnya seperti itu biasanya pakai buku ini ya pembelajaran bahasa Arabnya ya. Sehingga untuk tahu kalau biasanya lulusan yang mahat-mahat itu bahasa Arabnya lumayan bagus ya. Bahkan teman-teman Ana atau bahkan yang pernah Ana temuin di Maskanul Hufaz itu yang bahasa Arab sudah bagus, itu berasal dari mahat itu. Ada yang dari Mahat Haromain di Medan ya. Nah, bahasa Arabnya sudah bagus. Ada teman Ana yang dari situ bahasa Arabnya sudah bagus. Belajar di mana? Belajar di Mahat Haromain. Bukunya pakai apa? Pakai Arabiyah Baina Yadaik. Nah, jadi emang sudah banyak ya buku ini dipakai di mahat-mahat yang biasanya itu mahatnya itu punya orang Arab tapi tempatnya di Indonesia. Kayak gitu ya. Nah, yang bentuknya mahat, yang bukan ini ya, bukan yang mahat ali ya. Jadi kayak kuliah tapi sistemnya masih ada asramanya. Dan kelebihannya, keunggulannya,
ini dalam satu buku sudah mencakup di beberapa ilmu ya, dari beberapa aspek dalam bahasa. Seperti yang antum ketahui bahwasanya al-lughah, bahasa ya, tidak cuma bahasa Arab saja, tapi semua bahasa itu mencakup 6 aspek ya. Aspek yang pertama seperti yang antum ketahui yaitu yang paling zuhir lah. Aspek pertama dalam pembelajaran bahasa yang paling zuhir adalah ngomong ya, kalam. Nah, buku ini ada kalamnya juga, ada percakapan, ada nanti merubah kalimat-kalimat, merubah percakapan dan bahasa Arab dan lain-lain. Jadi di buku ini ada ya aspek kalam. Selanjutnya selain ada di aspek kalam, ada aspek yang kedua yaitu istima ya, mendengar. Aspek istima dalam buku ini mungkin nggak langsung muncul suara ya, karena nggak mungkin buku ngeluarin suara. Tapi sebenarnya di buku ini itu ada kasetnya, ada istimanya. Kalau antum belajar jilid 1 yang sebelumnya itu ada soal bagian istima. Tapi untuk yang istima ini, yang mendengar ini, kita istima yang dari buku, yang dari kasetnya nggak kita pakai, tapi insya Allah nanti tetap istima dari ana baca, ya. Istima dari kalian baca, nanti kalian mendengarkan ya. Jadi tetap ada unsur istimanya. Jadi ketika ana membaca bahasa Arab, misalkan nanti ana baca di sini, nah ini misalkan contoh ya, muqaddimah masyru'ul arabiyyah lil jami' takdim alhamdulillahilladzi khotamar rusula bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khotamal kutuba bil Qur'anil Karim wa ja'alal arabiyyah lisan hadzal din al khatim wa ba'd. Nah, ini antum dengerin kalimat Arabiah yang ana baca seperti ini termasuk istima ya. Meskipun nggak langsung dari native, tapi dengan ana baca bahasa Arab atau nanti ana suruh baca, ana suruh dengerin, ana suruh ngulangin, itu juga termasuk aspek istima ya. Selanjutnya selain aspek istima di buku ini juga nanti ada aspek menulis ya, menulis. Jadi di buku ini nanti ada menulis ya, menulis. Jadi antum disuruh nulis atau disuruh insya, disuruh ngarang berdasarkan gambar ya. Nanti ada gambarnya, bisa disuruh nulis atau nanti ada beberapa kalimat. Misalkan ada kalimat, misalkan nanti ada yuqabilu ya, yuqabilu. Yuqabilu itu artinya yuqabilu, apa ya bahasa Indonesia? Bukan mendatangi, menerima ya, menerima. Nah, itu nanti disuruh bikin kalimat. Coba dari kalimat yuqabilu disuruh suruh nulis. Nah, misalkan yuqabilu Muhammadun al-ustadza fil fasli. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada aspek menulisnya. Selain aspek menulis ada aspek qiraah, jelas ya qiraah, karena buku ini nanti dibaca maka ada aspek qiraahnya juga. Dan yang terakhir ada aspek qawaidnya, jelas di buku kedua ini nanti ada pembahasan qawaid juga. Pembahasan qawaid. Ya, dan tak lupa selain qawaid nanti juga ada mufrodat baru. Ya, mufrodat baru. Jadi setiap bab nanti ada mufrodat baru ya. Misalkan di sini nanti ada bab tentang ini ya. Ada bab tentang mana yang bab-bab? Ini. Al-inayah bisihah ya. Al-inayah bisihah ini bab ini. Ini sebuah bab jar. Wahdah itu maksudnya bab ya. Al-inayah bisihah yaitu artinya memperhatikan kesehatan. Nanti akan antum menemui mufrodat-mufrodat yang ada di kesehatan. Madu atau misalkan sakit atau misalkan memeriksa, bahasa Arabnya memeriksa, fahasoyaf hasu. Nah, itu nanti akan ada di setiap bab ya. Jadi tergantung babnya nanti akan dapat mufrodat baru, dan mufrodat ini adalah mufrodat yang dipakai di Arab karena ini buku adalah buku yang langsung orang Arab yang bikin. Jadi ini bukan mufrodat yang kayak jawalah ya. Kalau antum ngomong jawalah itu artinya apa? Jawalah. Oh, mana jawalah? Ada yang tahu artinya jawalah? Motor. Kalau orang Indonesia ngomong jawalah itu Motor, Ustaz. ya. Jawalah kalau orang Indonesia itu artinya apa? Ngomongnya motor. Tapi sama nggak dipakai jawalah itu. Nggak ada. Motor jawalah nggak ada. Kalau mereka motor itu darojah nariyah atau dabbabah. Ya kayak gini lah. Mufrodat yang kita pakai di buku ini itu bukan mufrodat pondokan yang mana di Indonesia aja dipakai, enggak, tapi adalah mufrodat yang benar-benar dipakai orang Arab karena ini buku langsung dari sana ya. Jadi ya seperti itulah, contohnya kayak darroja,
Jawalah maksudnya ya, jawalah. Jawalah kalau Indonesia itu sepeda motor. Jawalah, jawalah. Tapi kalau orang Arab bukan ya. Nggak ada. Jawalah kalau di orang Arab itu ya berkeliling. Berkeliling. Jawalah yujawilu, berkeliling. Hiking itu jawalah juga ya. Adventure itu jawalah. Kalau sepeda motor di sana darroja naria ya, darroja naria. Ya. Jadi salah satu kelebihan buku ini seperti itu ya. Jadi insya Allah buku ini benar-benar lumayan bagus ya. Dan Ana juga sudah belajar beberapa buku pembelajaran bahasa Arab ya. Salah satunya Ana dulu pernah belajar Durusul Lughah, Ana ngajar Al-Arabiyah Lin-Nasiin, Ana ngajar Arabiyah Baina Yaday, Ana mengajar buku-buku pembelajaran bahasa Arab yang seperti ini juga. Tapi menurut Ana yang paling kompleks dan paling lengkap adalah buku Arabiyah Baina Yaday ya. Yang buat dasar ya, bukan buat lanjutan. Kalau buat lanjutan sih biasanya ya nahunya belajar di fokus di nahu. Tapi kalau buku ini meskipun nggak fokus di buku nahu, tapi ada pembelajaran nahu juga dari kompleks ya. Apalagi kalian kan belajar bahasa Arabnya nggak sama seperti kayak di pondok ya, atau nggak sama seperti kayak di kuliah. Kalau di kuliah itu setiap materi itu ada mapelnya. Jadi kayak nahwu itu ada mapelnya, sorof itu ada mapelnya, istima itu ada mapelnya, speaking itu ada mapelnya, nanti ada mapel kiroah, mapel khitobah, mapel adab, mapel nusus. Nah itu kalau kuliah seperti itu dipisah-pisah. Nah karena kalian belajarnya nggak seperti itu, maka Ana sarankan cocok pakai buku ini karena satu buku sudah mencakup istima, sudah mencakup kiroah, sudah masuk nahwu juga, masuk qawaid ya, seperti itu ya. Jadi insya Allah buku ini cocok untuk belajar online juga dan ada gambar-gambarnya juga. Ya kalau online kan kalau nggak ada gambar kan bosen, tapi ini bukunya berwarna dan ada gambarnya juga ya. Dan ini pembelajarannya insya Allah banyak ya, maksudnya ini luas ya. Bayangin aja ini ada 8 buku. Antum masih masuk buku ketiga, berarti buku keempat nanti seperti apa? Lebih tinggi lagi, berarti mustawanya itu tinggi buku ini ya. Kalau buku ketiga nih nanti antum melihat ya yang baru bergabung, bukunya mufrodatnya sudah banyak mufrodat yang baru, banyak mufrodat yang susah. Ini padahal buku ketiga mufrodatnya udah susah. Bagaimana buku keempat? Nah ini bukti kalau buku ini mustawanya atau tingkatannya itu tingkatan yang tinggi ya, tingkatan yang untuk yang sudah lumayan lah ya. Nah seperti itu. Jadi nanti silakan diikutin pembelajarannya. Ya. Bagi kalian nanti kalau ada yang nggak bisa ngikutin ya, dalam artian kok terlalu sulit Ustaz, diusahain dulu. Tapi kalau emang nggak bisa nanti bilang ke Ana, nanti mau pindah ke kelompok sebelumnya yang pembelajarannya di jilid 1 nggak apa-apa insya Allah ya. Jadi insya Allah Ana santai ya, dalam artian silakan nanti diikutin pembelajaran dari buku ini ya, yang baru bergabung ya, yang belum tahu belajarnya seperti apa. Nanti kalau merasa kok terlalu ketinggian, maksudnya belum sampai di mustawa ini, maksudnya di tingkatan seperti ini, nanti bisa pindah ke paket 2 atau paket 1. Kalau paket 2, paket 1 dari dasar ya. Maksudnya di buku satunya yang lebih dasar ya. Tapi kalau antum berusaha dan masih bisa memahamin, nggak terlalu susah juga, ya silakan dipelajarin aja. Karena semakin susah pembelajaran, semakin nambah ilmu juga ya, seperti itu. Paham tuh ya? Baik ya, jadi itu pembahasan tentang bukunya. Dan insya Allah kita nanti belajarnya langsung lanjutin ya. Kalau nggak salah sebelumnya kita sudah belajar sampai bab mana ya? Al-ilmu wa ta'allum ini sudah kemarin. Al-mihan. Al-mihan ini apakah sudah yang kemarin belajar? Ini udah ya. Al-mihan ini profesi. Halaman 131 sekarang Ustaz. 131 ya. Iya. Al-iqtirab lil amal, yaitu mengasingkan diri untuk bekerja. Ya, aslinya seperti ini. Aslinya di halaman ini ya. Aslinya. Kita kemarin aslinya belajar sudah sampai halaman ini. Tapi insya Allah nanti kita mulai lagi di bab yang ini ya.
kita nanti mulai lagi di bab yang ini, Al-Mihan nanti. Al-Wahda As-Sadisah di Al-Mihan. Tapi sebelum kita memulai bab baru di Al-Mihan ini, ya, maka baiknya mungkin Ana bahas sedikit ya dari setiap babnya, karena mungkin ada yang baru bergabung juga yang ya masa nggak dipelajarin bab sebelumnya. Ini Ana jelasin sedikit ya, mungkin gambarannya saja nanti setiap bab. Jadi hari ini kita nggak langsung belajar di pembelajaran barunya enggak, tapi Ana murojaah, istilahnya bahasanya murojaah ya. Kita murojaah dari bab 1 sehingga nanti ketika antum masuk di bab yang ke-6 ini nanti antum sudah ada gambaran ya. Setuju ya? Kalau kita murojaah sedikit. Muafik? Al-antum muafik? Ya. Jadi ini kita murojaah dulu. Murojaahnya agak cepat ya. Murojaahnya agak cepat. Ini Ana jelasin saja. Jadi silakan didengarkan ya. Karena ini untuk pertemuan pertama ini Ana murojaah. Kalau murojaah itu biasanya langsung dari Ana jelasin gambaran dikitnya. Sehingga nanti antum ada gambaran ya. Jadi bab pertama akan belajar al-inayah bisihah, yaitu memperhatikan kesehatan ya. Al-inayah itu peduli ya atau care ya. Care, peduli terhadap kesehatan ya, memperhatikan kesehatan ya. Bisihah itu kan kesehatan. Di bab ini antum akan belajar al-inayah bisihah. Nah, ini ada yang di percakapan pertama adalah fil asali syifa'un. Mana asal? Asal mana? Madu, Ustaz. Madu. Syifa'un, mana syifa'un? Obat. Madu. Ya, dalam madu itu ada obat ya. Ini seperti yang ada dalam qaul Rasulullah ya. Nah, ini di bab ini di bab yang pertama yaitu al-inayah bisihah ada percakapan fil asali syifa'un. Nah, ini ada percakapan tentang bahwasanya madu itu ada penyembuh. Nah, ini ada percakapannya ya. Amaridun anta na'am ash'uru bi'alamin syadidatin fi batni. Apakah kamu sakit? Naam, iya, ash'uru. Saya merasa bi'alamin syadidatin dengan sakit yang sangat fi batni di perut. Hal dhahabta ila tabib? Apakah kamu sudah pergi ke dokter? La lam adhab ila tabib. Tidak, saya belum pergi ke dokter. Walam atanawal ayya dawain, dan saya belum mengkonsumsi satu obat pun ya. Nah, ini tentang asal ya. Nah, ini di sini akan antum mendapat mufradat baru ya. Nah, contohnya wa kaifa ala jahu ar-rasul ya ini. Mimma istaka ashabi istaka. Ada alaja, mana istaka? Istaka. Syakautu ila waqi'i su'ahifdi. Istaka, mana istaka? Ada sebuah mafuzat syakautu ila waqi'i su'ahifdi. Imam Syafi'i berkata syakautu ila waqi'i su'ahifdi. Istaka itu mengeluh ya. Jadi Imam Syafi'i syakautu ila waqi'i su'ahifdi. Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Waqi' tentang susahnya hafalan. Farsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya memberitahu Imam Syafi'i bahwasanya disuruh untuk meninggalkan maksiat ya. Wa anal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan masuk pada orang yang bermaksiat. Istaka atau syakayashku, ini artinya mengadu. Ini ada mimma istaka syahabi, sahabat itu mengadu, istaka min batni, mengadu tentang perutnya, jadi perutnya sakit. Wa kaifa ala jahu rasul, dan bagaimana Rasulullah menyembuhkannya. Amara akhahu an yashkiyahu asalan. Nah, ini yaskiyahu. Yaski memberi minum atau mengkonsumsi ya. Jadi saudaranya menyuruh untuk mengkonsumsi madu. Wal syufia, dan apakah sembuh syufia? Naam bada'an syakahu salah samarot. Ia sembuh setelah dia meminumnya salah samarot. Mana salah samarot? 3 kali. Al asalu madu subhanallah. Nah, ini salah satu contoh percakapannya ya. Ini percakapan pertama tentang fil asal syifa'un, tentang madu ya.
Ini ada sedikit-sedikit saja ya, gambaran-gambarnya saja. Setelah ada percakapan nanti ada ini tanya jawab. Jadi dari percakapan di atas nanti kalau ada dalam percakapan dicontreng, kalau tidak ada disilang. Amirun maridun. Apakah Amir di sini marid? Naam as'uru bi'alamin syadidin fi batni. Sahih am khata? Dicontreng. Qabala hazimun at-tabib. Apakah Hazim sudah menemui tabib? Lah, ya, disilang ya. Jadi ada latihan ya. Setelah ada percakapan nanti ada latihannya. Dan ini full bahasa Arab ya. Jadi nanti untuk pengertian Indonesianya gimana? Ya nanti antum bisa dengerin ana. Maksudnya nanti akan tetap ana terjemahkan ya. Jadi nanti kita baca, kita ulang-ulang nanti. Kalau ini kan bab lama jadi nggak ana terjemahan semua, mungkin sedikit-sedikit. Tapi nanti kalau bab baru nanti kita ana terjemahkan dan antum silakan menulis ya mufrodat baru itu. Nah ini selain ada sahih khoto ya, salah dan benar, nanti ada juga suruh menyusun paragrafnya. Rotib al-jumal at-taliyah, disusun. Dari percakapan di atas ini disusun. Mana yang paling pertama? Nah, yang paling pertama adalah sya'ara Amirun bi alamin fi batni. Yang pertama, Amir merasa sakit di perutnya. Kemudian dia juga belum minum obat, walam yatanawal ad-dawa. Lam yuqabil Amirun at-tabib ya, dan dia juga belum bertemu apa? Dokter. Bahasanya zabu ila sukil yastari, dan dia akan pergi ke suk ya, ke pasar untuk minum madu ya. Jadi ini selain ada salah khotok, ada juga mengurutkan seperti ini. Nah, selanjutnya nanti ada mufrodat ya. Nah, ini mufrodat dan jama' alamun ya. Jadi antum bilang sakit antum taunya marodun saja. Tapi sebenarnya sakit itu bukan marodun saja, alamun ya. Ini sakit ya. Nah, jamaknya apa? Alamun. Nah, ini kan mufrodat baru dan ada jamaknya juga. Syai'un, sesuatu, jamaknya apa? Asya. Dawaun jamaknya obat, dawa. Adwiyah. Maridun ya. Marodun sama seperti alamun, sakit. Cuma kalau marodun itu sakit, tapi kalau alamun itu kayak nyeri ya bahasanya itu. Jadi kalau sakit kan kayak pusing, demam itu marot. Tapi kalau nyeri atau ini alamun. Paham maksudnya ya? Bedanya paham ya? Nah, ini jamaknya amrod. Ada tobibo, jamaknya atiba. Jadi ada dipelajarin jamak-jamak juga. Karena kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya penting ya. Kayak syai'un, jamaknya asyaun, alamun, jamaknya alamun. Ini penting, tapi mungkin antum jarang mendengar. Tapi kalau dalam buku ini nanti antum mendapat mufrodat baru yang mana sangat berguna ya. Nah, ini ada disuruh nyambungin juga. Disuruh ngisi. Nah, selain itu ada ini imla ya. Tapi kalau yang imla seperti ini kita lewatin ya, karena kan kaidah menulis kan antum sudah pernah belajar ya. Jadi ini kayak apa bedanya alif sama hamzah. Nah, ini ya bedanya. Kalau alif itu yang nggak dibaca, alif itu yang ada apa namanya? Yang sukun ya. Yang panjang itu alif. Kalau hamzah itu dibaca. Jadi antum bisa lihat ini kayak akhudha. Ini alif atau hamzah? A-nya ini. Hamzah, tapi kalau kafahu ini fa ini alif atau hamzah? Alif. Sedangkan kafaahu ini Hamzah. Ya. Jadi ada imla juga ya, dan ini penting juga ya sebenarnya. Ada zaro sama zaaro, ada sya'ana, faro sama fa'ro, lama sama la'ama, beda ini ya. Kalau lama sama faro sama faro itu alif, kalau fa'ro itu hamzah. Dan nanti ini juga belajar imla ya di buku ini, meskipun nggak banyak ya. Nah, kemudian ada kaidah juga ya. Selain dalam satu bab itu ada percakapan, ada imla, ada kaidah juga. Ini huruful jar. Huruf jar mungkin antum sudah tahu semua ya. Ini huruf jar adalah kaidah yang dasar ya. Ada fi, huruf yang menjadikan setelahnya kasroh, majrur. Ya kalau ada fi nanti kasroh, fil asali, karena fi adalah huruf jar. Ini buku ini ada kaidah juga ya. Nah, kemudian selain dalam satu bab itu nanti ada percakapan, ada artikel juga. Zainab wa Maryam sodiqotani. Ini artikel. Zainab dan Maryam adalah
berteman ya, maksudnya bersahabat. Ini ada sebuah artikel. Ini bukan percakapan, tapi artikel ya. Nas ya, nas bahasa Arabnya nas. Makalah juga bisa. Makalah al-Arabiyah. Dan dalam artikel ini masih mengandung kesehatan juga ya. Nah, nanti ketika belajar artikel nanti Ana baca, nanti Ana terjemahin juga ya. Dan nanti dalam artikel yang di atas antum akan dapatkan mufrodat baru juga, dan nanti ada latihan juga seperti yang tadi, ada latihan, ada artikel atau ada percakapan, latihannya seperti ini. Nah, ini suruh jawab juga, suruh jawab berdasarkan yang di atas. Kemudian suruh bikin kalimat juga. Nah, ini yaskunu sama riyado, coba bikin kalimat dari yaskunu sama riyado. Bukan, ini disambungin dulu. Yaskunu, maksudnya yaskunu. Yaskunu itu di mana? Cocoknya yaskunu sama sambungannya ini mana? Baitun. Bait. Ya, Bait. Setelah tahu habis itu disambungin. Ana askunu fil bait, contohnya kayak gitu. Ya. Yadrusu cocoknya sama al-jami'ah, berarti ana adrusu fil Jami'ah. Ini kan menulis juga ya, latihan menulis. Ya, selanjutnya ini juga yakul, yasrob. Yakul itu apa aja? Makan. Ini yakul berarti al-khubus, al-lahma, habis itu asamak. Ada yasrob itu apa aja? Asya, Al-asal. al-asal, al-qahwa ya. Jadi itu. Kemudian ada qawaid lagi, la nafiyah. Jadi la yang berguna untuk nafiyah. Jadi kalau kita ngomong ikra, bacalah. Tapi kalau orang jangan membaca gimana? Ditambahin la nafiyah. Jadi bukan, itu la nahiyah ya. La nafiyah itu maksudnya yang menjadikan negatif. Misalkan saya makan nasi, ana akulu arruzza, ana akulu arruzza. Tapi kalau saya tidak makan nasi, berarti tinggal ditambahin la. Ana la akulu arruzza. Bedanya sama nahiyah gimana? Kalau nahiyah itu bermakna jangan, kalau nafiyah bermakna tidak. Ya. Beda ya. Kalau kita ngomong jangan sama tidak, beda atau sama? Beda. Kalau memang jangan membaca, nah itu melarang ya. Jangan itu melarang, atau bahasa Arabnya nahiyah. Tapi kalau tidak makan, itu bukan melarang, tapi menegatifkan, atau kalau dalam bahasa Arab nafiyah ya. Ini la nafiyah ya dalam bahasa Arab. Kalau la nafiyah itu tidak merubah harokat. Jadi kalau jangan itu mensukunkan, nanti la taqra, la tadhhab, la taf'al, la ta'kul, sukun. Cuma kalau la nafiyah tidak ya. La akulu, la adhabu, la tashrabu, la tumaris, la ta'kulu. Zainab la ta'kul. Ini kan tidak merubah harokatnya. Fi'il mudhari tetap domah ya, tetap domah. Antum la ashrab. Ya, selanjutnya ini ada latihan-latihan juga dari yang di atas. Habis itu hal tashrabu al-qahwa fil lail. Ini latihan juga la ashrabu al-qahwa fil lail. Berarti yang di sini nafiyah atau nahiyah? La ashrabu al-qahwa fil lail. Nafiyah. Ya, karena bermakna tidak ya. Apakah kamu minum kopi di malam hari? La, tidak. Saya tidak minum kopi fil lail. Nafiyah. Ini latihan-latihan ya. Nah, kemudian ada percakapan lagi. Ini masih di bab yang sama, yaitu kesehatan. Ini di dokter ya. Indah tobib. Indah itu artinya apa indah? Indah artinya macam-macam ya. Bersama, di sisi, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi maksudnya indah tobib di sini adalah bersama dokter, atau istilahnya ada di dokter ya. Maksudnya ketika di dokter, maksudnya kayak gitu ya. Ini percakapan ketika di dokter ya. Nah, ini macam-macam ya. Ya seperti itulah intinya. Jadi ini ada artikel lagi, as-sihhatu bainal madi wal hadir, kesehatan di masa lalu dan di masa sekarang ya. Intinya dalam satu bab kita akan belajar seperti itu ya. Dalam satu bab ada percakapan, ada artikel, ada qawaid, ada imla, dan nanti ada banyak latihan-latihan ya. Seperti itu. Ini bab 2 ada at-tarwih ani nafsi. Gila. Bab 2 ini ada
Jumbo apa? Tarwih ani nafsi ya, refreshing ya. Bahasa orang sekarang refreshing. At-tarwih, tarawih ya, tarwih. Refreshing, istirahat atau mengistirahatkan badan. Nah, ini bab 2 adalah tentang refreshing. Al-insanu yahtaju ila tarwih. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Ada percakapan lagi. Maka di sini nanti ada bab baru juga ya. Ini tentang refreshing ya. Nanti ada latihan juga. Itu yang di atas. Ada imla juga. Nah, ini imla lagi ya. Ini tulisan imla ya. Ada alif itu ada nulis seperti ini sama ada yang seperti ini. Bedanya apa? Kalau yang kiri bacanya panjang. Kalau yang kiri bacanya Panjang. Jadi ini amalun. Misalkan ini ya. Ini amalun. Kalau ini amalun. Ini asif. Tapi kalau ini asif. Jadi ini imla ya. Ini kaidah menulis, kaidah tulisan dalam bahasa Arab. Ini sebenarnya penting juga ya. Tapi ini jarang dipelajari ya. Maksudnya jarang orang yang pelajari ini. Tapi insya Allah di buku ini nanti antum akan belajar juga ya imla-imla seperti ini. Ya. Kemudian ada adawatul istifham. Ini qawaid ya. Cara menanya dalam bahasa Arab itu dengan adawatul istifham ya. Istilahnya cara untuk bertanya ya, istifham. Ini ada man, ma, madza, limadza, kaifa, mata, aina, kam, ayya, hal, a. Nah, ini macam-macam ya. Mungkin antum juga sudah pernah belajar ya adawatul istifham ini. Kaifa, ma, mahadza. Atau kalau nanti kalau misalkan nanti misalkan nggak terlalu paham, kan ini kan kita lewatin aja ya karena sebelumnya sudah pernah dipelajari, maksudnya kita cuma nggak terlalu detail. Nah, tapi nanti kalau ada di bab baru membahas tentang ini, silakan ditanyakan aja, nanti akan Ana jelasin lagi ya. Jadi meskipun antum kelewatan di awal-awal, tapi nanti ketika di pembelajaran baru ada yang mungkin terlewat dari pembelajaran sebelumnya, nanti silakan antum tanyakan, nanti jadi tetap bisa Ana jelaskan ya, meskipun kemarin antum nggak belajar dari awal ya. Nah, ini ada latihan juga, ini menulis, ini fi baladin min hadzal balad takdi al-utlah walimada. Ini suruh nulis ini, insya ini. Kalau kalian disuruh milih dari negara-negara yang di atas mau liburan kemana dan kenapa? Ini gambar apa ini yang pertama? Mesir ya. Yang kedua negaranya ya, negaranya. Ini Mesir, kalau ini Hagia Sophia ya. Di mana? Turki. Yang ketiga di mana? Malaysia. Ini disuruh ngarang ya, maksudnya milih ya. Misalkan anak uridu an akdi al-utla fi Turkiya lianna hunaka katsirun minal athar al-islamiyah wa kadzalika hunaka al-mabani al-kabirah wal jamilah. Saya ingin pergi ke Turki karena di sana banyak peninggalan-peninggalan Islam dan banyak bangunan-bangunan yang besar dan bagusnya. Contohnya kayak gitu ya. Atau anak akdi al-utla fi Malaysia lianna qaribun min Indonesia, karena dekat dari Indonesia. Nah, ini suruh ngarang ya. Enggak usah panjang-panjang, yang penting sependek aja seperti itu. Nanti di bab lain-lainnya juga ada yang seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Jadi ini insya ya, menulis. Karena ini babnya tentang refreshing ya. Jadi ada liburan-liburan juga termasuk. Ini anwa'ut tarwih, macam-macam refreshing. Jadi refreshing nggak cuma jalan-jalan, tapi ada yang olahraga, ada yang membaca, ini refreshing juga. Ini ada artikelnya ya. Ada qaid juga, al-fa'il. Kaifa nakdi al-utlah, bagaimana kita menghabiskan liburannya, ada percakapan. Nakdi itu kodoya kedi ya, menghabiskan, melewatkan liburan, menghabiskan. Al-utlah kan liburannya. Nah, ini ada kaidah juga harfun nida, cara memanggil seseorang ya. Huruf untuk memanggil itu apa saja? Ya. Ya Zainab, ya Aulad, jadi ya. Dan setelah ya ini ada hukumnya. Ya. Setelah ya itu kalau misalkan kalimatnya mufrad atau kalimatnya satu ya, maka nanti domah. Jadi nggak boleh kita ya Muhammadun, nggak boleh. Ya misalkan ya Zaidun, nggak boleh. Tapi mabni ala dhammi. Kalau mabni ala dhammi tanwinnya dihilangkan jadi domah biasa. Berarti yang benar gimana? Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Zainabu, ya Fatimatu, ya Badru.
Nah, beda lagi kalau misalkan kalimatnya dua ya. Ini Umma Muhammadin Aba Ahmad ini dua kalimatnya. Maka kalau kalimatnya dua seperti ini nanti menjadi fathah. Jadi kalau Abdurrahman kalau kita ya Abdurrahman atau ya Abdurrahman yang benar? Ya Ya Abdurrahman. ampun. Ya Abdurrahman. Ya Ya Abdurrahman. Rasulullah atau ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah karena terdiri dari dua kalimat. Dua kalimat. Seperti ini ya. Ini ya Abdullah, ya Aba Ahmad, ya Umma, ya Sa'iqos Sayyara. Nah, ini kaidah ya. Ini penting juga sebenarnya. Banyak orang ngomong ya Rasulullah, sebenarnya salah secara kaidah. Yang kalau secara kaidah yang benar ya Rasul, ya Rasulullah. Nah, dan di buku ini nanti ada belajar-belajar seperti ini juga ya. Ini contohnya ya ukhta Harun dalam Al-Qur'an. Wa nadainahu an ya Ibrahimu. Nah, ini Ibrahimu domah karena satu. Kalimatnya namanya itu terdiri dari satu kata saja, satu mufrad ya. Qalu ya abana. Ya bunayya. Iqimis shalah. Qulna ya naru. Nah, ini ya naru. Ini cuma mufrad juga ya. Kuni bardan. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adamu. Bukan ya Adama, bukan ya Adami, ya Adamu. Ya, kaidahnya karena kalau misalkan namanya itu terdiri dari satu kata nanti domah biasa. Kalau namanya terdiri dari dua kata atau idofa, susunannya idofa. Nanti yang mudofnya fathah. Ya. Abdurrahman ini mudof ya. Abdu mudof, ar-Rahman mudof ilaih. Nanti mudofnya fathah ya Abdurrahman. Fathullah, Fathullah. Ada nama orang Fathullah. Berarti nanti kalau ditambahinnya menjadi ya Fathullah. Ya. Fathullah. Ya Fathar Rahman. Aslinya Fathur Rahman, Fathur Rahman aslinya. Tapi kalau ada ya Fathar Rahman. Sedikit ya itu tentang kaidah juga. Takhim ini berkemah. Artikel tentang berkemah, ini ada latihannya juga, ada kaidah juga la nahiyah. Kalau tadi la nafiyah ini la nahiyah. Kalau nahiyah itu la untuk melarang. Dan nanti sukun ya. Kalau setelah la nahiyah sukun, majzum, la tabta'id, la tado, la ta'kul, la ta'kul, la tashrab, la tumaris, la tatanawal ya ini. Mungkin antum juga sudah belajar ya kalau la nahiyah ini. Ini ada latihan-latihannya juga. Ada menulis dan lain-lain. Ini ada kaidah tak marbutah. Cara penulisan tak marbutah. Di akhir, tak di akhir. Yang sebelumnya berharokat. Huruf sebelumnya berharokat itu tak marbutah. Tapi intinya seperti itu ya. Nanti setiap bab itu nanti pasti ada mufrodat baru. Ya, ada kaidah yang baru juga. Alaika bidzatiddin. Nah ini. Al-haya az-zawjiyah, kehidupan berumah tangga. Alaika bidzatiddin. Artinya apa alaika bidzatiddin? Kamu harus memilih yang memiliki agama. Alaika ini kamu harus. Bidzatiddin, maksudnya kamu harus zat itu memiliki. Memiliki ya. Memiliki. Berarti kamu kalau misalkan memilih al-haya az-zawjiyah harus memilih yang bidzatiddin, yang memiliki agama. Ini ada percakapannya juga. Seperti yang ada di hadis Rasul ya ini. Fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Nah ini percakapan juga. Intinya pembelajaran yang sebelumnya sebenarnya sudah ada di YouTube Ana. Ya. Sudah ada di YouTube Ana. Jadi kalau kalian mau mengulang, maksudnya mau ngeliat rekaman di YouTube Ana tentang yang pembelajaran sebelumnya di buku ini silakan boleh. Tapi sebenarnya kalau enggak apakah masih bisa? Bisa. Karena kan setiap bukan bab ya. Setiap bab kan nanti ada mufrodat baru. Jadi yang kita notice, yang kita perhatikan di situ mufrodat barunya. Jadi tetap insya Allah masih bisa ngikutin ya. Jadi jangan risau atau jangan galau atau jangan bersedih yang ketinggalan juga yang baru bergabung, karena yang pertama antum sudah punya dasar ya ketika masuk di sini. Yang kedua ketika di bab baru nanti ya nanti mufrodatnya beda-beda ya, dan nanti akan ada mufrodat baru. Mungkin ada mufrodat sebelumnya tapi nanti insya Allah kalau ditanyakan juga tetap bisa ya. Jadi jangan sampai nanti tetap nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak terlalu agak istilahnya minder ya, istilahnya minder karena sudah jauh, tapi sebenarnya enggak ya.
Karena ini kuait-kuait yang di awal-awalnya juga dasar mudzakkar muannas, kan antum juga sudah pernah belajar ya. Meskipun nggak belajar di buku ini, tapi kan pasti sudah pernah belajar di sebelumnya. Karena ini kan kaidah-kaidah dasar, sehingga nggak ada masalah sebenarnya kalau antum mau langsung lanjut juga nanti ketika kita masuk bab baru ya. Al tahdus muskilah baina zaujain, apakah terjadi masalah? Tahdus terjadi muskilah, masalah di antara dua pasangan. Nah, ini ada sebuah artikel juga. Ada latihan juga, ada kaidah juga. Intinya satu bab itu nanti bermacam-macam ya. Selanjutnya di bab keempat, al-haya fil Madinah. Apa makna? Kehidupan di kota. Ya. Al-hayatu fil Madinah. Nah, ini bainal qaryah wal Madinah, di antara kota dan desa. Ini ada percakapannya. Nah, ini ada mufradat-mufradnya, ad-daudo, al-izdiham, at-talawus. At-talawus polusi, ad-daudo kebisingan, al-izdiham artinya kemacetan. Ya. Ini kan mufradat yang ada di kota. Nah, kalau mufradat di desa apa saja? Nah, ini mufradat di desa ada al-hadi, ada an-naki, al-hawa an-naki. Mana di sini yang mufradat di desa? Oh enggak, karena ini dia pingin hidup di desa, di kota ya, maka ana la uhibbu alasi ma'idon wa fil qaryah al-ahlu wal jairan hadza hakun walakinaka wa ana ya, ini percakapan ini enggak ada yang menjelaskan di desa, tapi kayaknya di artikel berikutnya nanti ada yang menjelaskan desa juga ya. Limadza yufaddilu ba'dun nas al-haya fil mudun al-kabirah. Kenapa banyak manusia yang memilih untuk hidup di kota besar? Nah, ini nanti akan banyak mufradat juga ya di sini. Jadi kita belajar, kita di sini nggak cuma belajar mufradat saja, tapi belajar pandangan juga ya. Jadi pandangan orang nggak bahasa Arab saja, tapi belajar pandangan juga, belajar istilahnya masalah kontemporer juga ya. Limadza yufadilu ba'dun nas al-haya fil mudun al-kabirah. Disuruh diskusi tentang kenapa banyak orang yang tinggal di kota-kota besar. Nah, ini nanti kalau antum kita baca ini ya, antum nggak cuma dapat mufradat baru, nggak cuma belajar bahasa Arab saja, tapi mendapat pandangan baru juga ya. Dari membaca artikel kan dapat pandangan baru ya. Kayak gitu juga ya. Nah, ini ada at-thoriq ilal jami'ah. Ini cara mengarahkan jalan ke jami'ah ya. Selanjutnya bab setelahnya ada al-ilmu wa ta'alum, ilmu dan belajar. Ilmu dan belajar. Nah, ini tentang belajar ya. Al-iltihaq bil jami'ah, melanjutkan studi di jami'ah, di universitas. Ini tentang belajar ya. Kalau belajar mungkin mufradatnya juga antum sudah sering ya. Min jawazimil mudhari, ini ada hukum-hukum menjazmkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu marfu ya. Marfu itu berharokat Domah. domah. Yaqra'u, yaktubu, yajlisu, yadhhabu, pokoknya aslinya domah fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari itu bisa dijazmkan. Jazm itu apa sih? Sukun. Sukun. Di beberapa keadaan ya, yaitu ketika ada lam dan ketika ada nahiyah. Jadi contohnya kalau ada lam, berarti kalau lam misalkan aqra'u, aslinya aqra'u, saya membaca. Tapi kalau ada lam nanti menjadi lam aqra'. Nah, ini tentang kaidah jazm. Ada juga la nahiyah seperti yang Anda sebutkan tadi, untuk melarang tadi ya. Yang di fi'il nahi itu la nahiyah, jadi menjazmkan. Ini kaidahnya. At-ta'lim bainal madi wal hadir, belajar di masa sekarang dan masa lalu. Ada juga hadaratul muslimin, sejarah muslimin. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya insya Allah untuk mulai hari Kamis ya, kita bertemu lagi di hari Kamis, nanti kita akan masuk bab baru langsung ya di Al-Mihan. Yang belajarnya nggak murojaah tapi nanti langsung belajar ya. Langsung belajar ya per artikel, per ini kita bahas bareng-bareng.
Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Jadi hari ini penjelasan dan murojaah saja. Sehingga antum ada gambaran nanti untuk belajar sama anak itu nanti sistemnya gimana ya, seperti ini, seperti itu tadi. Nanti ketika ada tugas nanti anak suruh nulis ya. Misalkan gini. Nah, ini misalkan anak jadikan tugas ya. Ini anak jadikan tugas, silakan ditulis misal dari kalimat ini ditulis takharaja fi. Nah, antum nulis ini tuh berdasarkan ini, ada contohnya yang ada di artikel ini. Jadi nanti bisa ngeliat contohnya. Tapi antum bikin sendiri. Nanti ditulis, nulisnya boleh di buku tulis atau nulisnya boleh di WA, nanti dikirim ke anak, di Japri, nanti anak koreksi ya kalau ada yang salah ya. Jadi nanti untuk masalah tugas nanti pengerjaannya seperti itu. Kalau tugas sama anak nanti anak suruh nulis. Ya. Dan itu kalau menulis gitu antum nggak cuma praktek menyusun kalimat itu saja enggak, tapi melatih imla antum ya, melatih tulisan antum berbahasa Arab ya, sehingga ada kitabahnya ya, ada menulis ya kayak gitu. Nah ya. Jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Masih, Ustaz. Kalau antum mau ngulang lagi dari awal, maksudnya yang saya pengen rekaman yang dari awal, yang dari buku jilid 2 yang dari awal, nanti ada di YouTube. Jadi kalau mau murojaah, mau nonton, kalau ada waktu kosong mau nonton silakan ya. Pembelajaran yang tadi. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah, karena setiap bab nanti akan ada mufradat baru. Yang kita cari itu, yang kita garis bawah yang mufradat baru itu yang nanti akan kita pelajari ya. Insya Allah seperti itu ya. Jadi antum atau kita bertemu seminggu 2 kali untuk pembelajaran, yaitu di hari Selasa dan Kamis. Ya. Di waktu 20.30 WIB. Maka ini kalau antum nggak bisa hadir, dalam artian kalau dalam 21 hari nggak hadir itu agak sayang ya, karena 1 kali pembelajaran sekarang waktunya 1 jam ya, atau bahkan 1 jam lebih kalau anak ada ya 1 jam lebih kalau penjelasannya masih kurang ya. Jadi kalau buat yang lama sebenarnya, kalau dulu yang lama itu belajarnya seminggu 4 kali tapi durasi setengah jam, tapi sekarang nggak, seminggu 2 kali dengan durasi 1 jam atau bahkan lebih. Dengan kalau ada penjelasan yang kurang ya, seperti sekarang kan lebih dari 1 jam. Jadi kalau bisa diusahakan hadir di hari-hari belajar, karena seminggu cuma 2 kali saja, Selasa dan Kamis, dan durasinya lumayan lama ya. Jadi kalau ketinggalan nanti kan agak ini ya, meskipun bisa ngeliat rekaman ya, tapi kan kurang afdol kalau nggak masuk Zoom ya. Jadi diusahakan kalau emang nggak ada kegiatan, kalau emang bisa masuk Zoom ya, karena seminggu 2 kali. Dan pembelajarannya kalau nanti pasti ada tugas ya setiap pembelajaran, jadi nanti bisa tetap ngikutin ya, kecuali kalau emang benar-benar berhalangan. Kalau benar-benar berhalangan insya Allah nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa masuk, nah misalkan hari Selasa nggak bisa masuk, tapi usahakan ngeliat rekaman ya, jangan sampai nggak ngeliat rekaman, karena kalau ketinggalan rekaman sekali aja nanti agak susah ya. Jadi nanti kalau emang nggak bisa hadir, nanti ngeliat rekaman ya. Yang mana rekaman insya Allah nanti anak kirim di YouTube ya. Dan anak kirim di grup juga nanti untuk kalau antum ketinggalan. Nah seperti itu ya. Jadi diusahakan untuk masuk. Tapi kalau emang yang nggak bisa masuk nggak apa-apa. Bisa dilihat rekaman. Nah, kalau rekaman itu gampang ya. Jadi antum sambil makan, sambil lihat rekaman. Atau lagi perjalanan sambil ngeliat rekaman, ya kan bisa ya. Kalau orang biasanya ngeliat YouTube kan gitu, ada yang ngeliat YouTube sambil makan, ngeliat YouTube sambil perjalanan, atau sambil nunggu sesuatu ngeliat YouTube kan bisa ya. Nanti kalau yang ketinggalan atau mau murojaah juga bisa untuk ngeliat di YouTube seperti itu. Sebenarnya masih ada satu lagi pembelajaran tambahan, yaitu di hari Jumat, tapi pembelajaran hari Jumat itu adalah pembelajaran umum ya, dalam artian antum yang resminya di hari Selasa dan Kamis. Untuk hari Jumat silakan masuk juga kalau misalkan ada waktu, karena pembelajaran hari Jumat itu nanti nggak dari buku, tapi nanti dari materi yang ana mustakil ya, materi yang ana siapkan ya. Misalkan Jumat ini belajar tentang Ismul Isyarah, nah itu nanti kita akan belajar ilmu isyarah, Ismul Isyarah dari yang anak kasih. Jadi itu bermanfaat juga
nanti silakan masuk ya di hari Jumat. Kalau emang apa namanya ada waktu ya, tapi diprioritaskan yang benar-benar harus masuk di hari Selasa dan Kamisnya. Kalau hari Jumat lebih baik masuk, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang ada waktu silakan masuk ya yang di hari Jumat itu. Paham tuh ya? Dan Ana ada fasilitas juga ya. Sebenarnya fasilitas ini Ana kasih ke antum ketika Ana ada waktu kosong ya, dan alhamdulillah Ana sekarang ada waktu kosong ya. Fasilitas yang seperti kelas baca kitab dan kelas yang ada istima, Ana ngupload film-film atau video-video yang di Telegram itu karena ada waktu, sehingga insya Allah Ana kasih fasilitas seperti itu. Maka silakan dimanfaatkan ya, karena itu lumayan bagus ya. Jadi bisa maksimalkan belajar antum dalam bahasa Arab ya. Seperti Ana bilang tadi, unsur dalam bahasa itu ada 6 yang tadi Ana sebutkan tadi ya. Kosakata, kiroa, istima, kalam, qawaid, kitabah, apa namanya mufrodat, itu unsur-unsur dalam bahasa. Menulis ya, unsur-unsur dalam bahasa. Kalau antum maksimalkan yang ada di kelas ini dan maksimalkan yang Ana kasih fasilitas yang antum Ana kasih ya, ada istima di situ ya. Istima itu video-video yang Ana kasih itu orang native ya. Jadi kalau ada anime atau ada film, kalau ada video-video percakapan bahasa Arab itu native, sehingga orang yang langsung, orang Arab langsung ya, sehingga antum nggak mendengar bahasa dari Ana saja. Kalau Ana kan bukan native ya, Ana ya orang Indonesia mungkin bisa bahasa Arab, tapi kan tetap harus mendengarkan orang Arabnya langsung. Nah itu dari mana? Nah antum nggak perlu nyari YouTube, tapi sudah Ana disediakan di Telegram ya. Bahkan antum kalau nyari di YouTube nggak ada film-film yang dubbing bahasa seperti itu, karena itu nggak ada di YouTube ya, ada di yang Anak kasih itu ya. Jadi silakan itu dimanfaatkan juga, didengar, ditonton, meskipun nggak suka ceritanya atau nggak suka ini ya nggak apa-apa ya, buat istimak saja. Itu untuk yang grup Telegram. Yang belum masuk juga, yang belum punya Telegram juga silakan bisa di-download ya, karena sayang sekali kalau nggak antum ambil itu. Sekali Ana upload ya udah antum udah bisa nge-save, bisa di-download, sehingga nanti bisa diputer-puter atau bahkan antum simpen atau share ke yang lainnya juga bisa itu. Yang video-video yang Ana taruh di Telegram itu ya. Kemudian yang satu lagi itu yang kelas baca kitab ya. Kelas baca kitab ini juga lumayan bermanfaat ya, karena di situ nanti antum akan melatih membaca kitab ya, kitab yang bahasa Arab yang gundul ya, yang tidak ada harokat ya. Karena itu perlu dilatih ya. Bagaimana Anda sekarang bisa membaca Arab gundul? Karena sering latihan, sering ngomong, sering VN kayak gitu. Cuma kan sekarang kan nggak bisa ya, Anda dengerin antum membaca. Tapi kan dengan VN kan bisa. Maka itu salah satu fasilitas juga, jadi silakan dimanfaatkan ya. Karena itu ya bagus ya. Contohnya kalau misalkan dari yang Anak kirim kemarin kan ada Al-Masjidu Maftuhun ya. Ada Al-Masjidu Maftuhun. Yang benar apa? Al-Masjidu Maftuhun. Tapi antum bacanya Al-Masjidu Miftahun. Nah, kemudian antum kirim ke Ana, nanti Ana koreksi. Ini bacanya bukan Al-Masjidu Miftahun, tapi yang benar adalah Al-Masjidu Maftuhun. Dan ketika Ana koreksi, nanti antum ngulang-ulangi. Coba ulangi Al-Masjidu Maftuhun selama 7 kali. Kalian ulangin. Baca Al-Masjidu Maftuhun, Al-Masjidu Maftuhun, Al-Masjidu Maftuhun sampai 7 kali. Sehingga ketika ngulang-ulang seperti ini, antum akan di otak antum tertangkap yang benar bukan Al-Masjidu Miftahun tapi Al-Masjidu Maftuhun. Dan itu yang belajar baca kitab seperti itu. Jadi kalau ada salah diulangin, apa namanya dibaca lagi, sehingga nanti bisa tahu yang benar ya. Jadi itu adalah sebuah fasilitas, silakan dimanfaatkan untuk mendukung belajar kita semua ya, mendukung belajar antum meskipun online, tapi insya Allah nggak kalah dengan offline ya, dengan beberapa fasilitas dan dengan beberapa pembelajaran seperti itu. Nah ya, jadi mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Hari ini mungkin agak lama ya, karena ini adalah pertemuan pertama. Tadi ada mukodimah dan ada penjelasan tentang fasilitas dan yang lain-lain. Insya Allah untuk nanti di pertemuan berikutnya ya 1 jam minimal ya. Kalau lebih pun nggak lama, paling lebih 5 menit atau lebih 10 menit. Jadi astaghfirukum ala wajati malakhta. Insyaallah naltaqi ala hasabil jadwal ya. Kita akan bertemu lagi sesuai di jadwal nanti.
Hayanah Tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qira doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Syukran ala husni timamikum. Insyaallah altaqi fi liqain akhar. Hari ini nggak ada tugas. Silakan nanti dilengkapin saja yang belum ya dari tugas-tugas yang sebelumnya juga yang qiraah atau yang lain-lain silakan dikumpulkan saja. Insyaallah ketemu lagi di hari Kamis malam ya. Syukran ala husni timamikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukron Ustaz. Ustaz.